Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul pembahasan yaitu Sistem Ekonomi Komando. Dan langsung saja, perkenalkan, nama saya Ibnu Kholik, NIM 201081210414. Saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang siapa yang mengatur produksi dalam sistem ekonomi komando ini. Pada sistem ekonomi komando, negara atau pemerintahlah yang memegang kendali penuh terhadap semua aktivitas yang berlangsung di suatu negara tersebut. Begitu juga dalam hal produksi. Pemerintah juga memegang kekuasaan penuh dan pemerintah memiliki hak untuk menentukan apa yang akan diproduksi dan cara memproduksi dari suatu produk. Pemerintah adalah pemilik dari semua alat produksi dalam sistem ekonomi komando ini. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Ramasi Hombing, BP 2010811008. Di sini saya ingin menjelaskan kebebasan pribadi dalam sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi komando ini, hal individu atau kebebasan pribadi dari suatu masyarakat akan sangat amat dibatasi. Masyarakat tidak mampu menunjukkan kreasi barang yang akan mereka buat. Hal ini terjadi karena pemerintahan yang menentukan apa yang boleh dijual. Masyarakat hanya bisa tunduk kepada pemerintah dan setuju terhadap apa yang sudah menjadi peraturan pasar ekonomi dalam sebuah negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggun Nasanah dengan nomor BP 2010812010. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengangguran dan inflasi. Dengan menganut sistem ekonomi komando, pengangguran dalam negara tersebut juga dapat diminimalisasi. Hal ini karena pemerintah yang memegang kendali dari semua faktor produksi dan sumber daya. Sebagai contohnya, di Korea Utara, karyawan BUMN merupakan warga negaranya sendiri. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir untuk memperoleh pekerjaan, karena pemerintahnya akan membuka kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Dan juga inflasi pada negara yang menganut sistem ekonomi komando ini akan relatif stabil dan mudah untuk dikendalikan. Hal ini karena dengan sistem ini negara akan jarang mengalami krisis. Selain itu, adanya produksi dan distribusi yang berjalan lancar juga akan mempengaruhi nilai mata uang negara tersebut di mata negara lain atau asing. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayangsari Diamanda dengan nomor BP 2010812020. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang eksploitasi. Dalam ekonomi komando, pemerintah atau negara mengontrol semua aktivitas ekonomi dan membuat keputusan ekonomi dan distribusi pendapatan. Pemerintah memutuskan apa yang akan diproduksi dan menunjuk perusahaan atau lembaga yang akan memproduksi barang dan jasa itu. Tentu saja ekonomi komando ini sangat berlawanan dengan sistem ekonomi pasar, di mana produksi, distribusi, dan harga diputuskan oleh pemilik faktor produksi bukan oleh negara. Pada sistem ekonomi komando, kebutuhan barang dan jasa atau SDSDM seluruhnya diatur oleh pemerintah, sehingga sistem ini mengeksploitasi tidak dilakukan oleh pelaku ekonomi, melainkan dari pemasukan-pemasukan yang dikelola oleh pemerintah, menganut kebijakan yang ada, sehingga akibatnya pada kasus ini tidak terjadi eksploitasi pada barang dan jasa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Syakbana dengan nomor induk mahasiswa 2010813008. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pendapatan pada masa sistem ekonomi komando. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando atau yang disebut dengan sistem ekonomi terpusat, yaitu sistem yang dimana pada masa itu seluruh sektor perekonomian diatur oleh negara atau pemerintah. Nah, pada masa itu pendapatan masyarakat diatur oleh negara, dilakukan secara merata untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Dan pada masa itu tingkat pengangguran relatif rendah karena pembagiannya itu merata yang dilakukan oleh negara. Maka dari itu tidak ada
masyarakat yang kaya dan tidak ada masyarakat yang miskin, semuanya rata karena dilakukan secara merata oleh pemerintah. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudi Bintang Rahmadani, BP 20108124. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai harga pada sistem ekonomi komando. Jadi, pada sistem ekonomi komando, konsentrasi kekuasaannya itu berada di tangan pemerintah atau di tangan negara. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan perekonomian di masyarakat dikendalikan oleh negara atau pemerintah. Seperti harga-harga dan penyaluran distribusi semuanya ditentukan atau dikendalikan oleh negara. Maka dengan demikian pemerintah memiliki kemampuan atau memiliki hak untuk lebih ikut campur dalam menentukan harga atau pembentukan harga di dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Aulia Rahmi, nomor BP 2010811018. Di sini saya akan membahas mengenai efisiensi pada sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi komando dapat dikatakan efisiensi cukup tinggi karena pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakat dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat. Pada sistem ini dapat dengan cepat memobilisasi sumber daya ekonomi dalam skala besar. Mobilisasi ini penting dilakukan untuk melaksanakan proyek besar, menciptakan kekuatan industri, dan memenuhi tujuan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fadul Fitra, BP 2010813024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak dalam sistem ekonomi komando. Pajak merupakan kompensasi wajib yang harus diserahkan kepada negara atas warga negaranya yang telah menggunakan hak milik negara atau kekayaannya yang telah mencapai batas tertentu. Dalam sistem komando ini, negara dapat dengan bebas menggunakan sumber dayanya, tenaga kerja, dan modal untuk mencapai tujuan negaranya sendiri. Dengan permintaan konsumen yang dihambat melalui investasi modal untuk mengembangkan perekonomian negara, maka negara tidak perlu menunggu beberapa tahun agar modal dapat terkumpul melalui ekspansi industri-industri kecil dan tanpa adanya pembiayaan dari luar. Melalui hal itu, negara dapat dengan bebas menentukan jumlah pajak yang akan diterapkan nantinya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zilan Zalila, nomor BP 2010812046. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pemeliharaan kesehatan dalam sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi komando, pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh pemerintah, karena pemerintah mengutamakan kesejahteraan sosial. Dan pada layanan kesehatan, semua masyarakat diperlakukan sama karena pemerintah menjunjung penyejahteraan sosial dan prioritas nasional. Sehingga dalam sistem ekonomi ini, pemeliharaan kesehatan sangat baik. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nazila Fahira, BP 2010813014 akan membacakan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dapat mengurangi pengangguran. Tanggung jawab perekonomian ada pada pemerintahan. Adanya jaminan untuk masyarakat. Lalu kemudahan dalam pengendalian harga dan pemerataan. Lalu inflasi mudah dikendalikan. Dan yang terakhir, kondisi pasar dalam negeri akan berjalan lancar. Selanjutnya yaitu kelemahan. Mobilisasi yang cepat seringkali berarti sistem ini mengurangi kebutuhan masyarakat lainnya. Negara sering menghasilkan terlalu banyak dari suatu produk, namun tidak dengan produk lain yang sangat terkadang dibutuhkan. Lalu yang terakhir yaitu ekonomi komando sangat menghambat inovasi. Sekian dari saya, terima kasih.